saya sudah mengundang dua tamu istimewa saya akan ngobrol tentang permudikan ini ya. Yang pertama seorang ustadz muda, dia adalah Kang Rashid dan juga penulis buku yang sudah tidak asing lagi, Mas Ahmad Fuadi. Kita sambut sama-sama. Ini dia tamu istimewa saya. Selamat datang Mas Fuadi. Assalamualaikum. Apa kabar Mas? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Silakan. Kang Rashid, apa kabar? Baik. Sehat. Silakan. Monggo. Duduknya bebas fraksi, boleh milih yang mana. Nggak perlu pakai voting lagi gitu ya mau duduk. Gimana Kang Rashid? Puasa lancar? Alhamdulillah ya. Semoga diterima Allah SWT. Amin. Mas Fuadi? Alhamdulillah. Ini jangan-jangan puasa ini malah dapat ilham bikin buku baru, ada 10 menara atau apa? Kita tambah ya, jangan lupa gitu aja. kan. Nah ini ngomong-ngomong soal mudik nih ya, saya mau tanya dulu ke Ustadz ini, Kang Rashid nih. Ya. Kalau bicara soal mudik, sebenarnya ada nggak sih ajaran atau aturan yang memang mewajibkan kita mudik atau pulang kampung? Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya mudik ini budaya kita sebetulnya. Tapi juga perlu dilestarikan, ini jangan dihilangkan. Oh gitu. Karena pesan Rasulullah itu silman kotoak, wa'timan haramak, wa'fu antulamak. Sambungkan yang telah putus, kemudian berikan yang pelit memberi, dan maafkan yang memarahi kau. Jadi memang di situ anjurannya adalah harus memaafkan yang mendolimi kalian, kemudian sambungkan yang telah putus. Konsepnya 3 ya. di K itu bahwa sambungkan yang putus, cairkan yang beku, hangatkan yang sudah dingin. Oh gitu. Gitu filosofinya ternyata dalam banget ya. Mumpung ada penulis. Kalau Mas Fuadi sebenarnya mudik itu gimana sih? Sudah rutin atau mudiknya lewat novel atau gimana? Saya sudah lama tidak mudik lebaran. Nah, lama ini berapa tahun? Ibu saya sudah pindah ke Jakarta. Oh, sudah pindah. 8 tahun yang lalu. Jadi paling tidak 8 tahun saya nggak mudik-mudik tuh. Selama lebaran. Tapi mudik lebaran di luar lebaran, saya masih suka pulang kampung, masih datang melihat di mana tempat kelahiran, makam ayah, itu masih. Tapi kalau yang melakukan setiap tahun, saya nggak terlalu sering. Saya ingat saya masih rajin mudik itu waktu masih nyantri di Gontor. Karena lebaran harus pulang gitu ya. Masa jalan-jalan kemana harus pulang. Setelah itu lebih sering saya mudik bukan di lebaran. Atau ibu saya yang datang ke Jakarta karena anaknya 2 orang di Jakarta. Jadi terakhir mudik ke kampung halaman itu tahun berapa? Yang lebaran apa yang biasa? Yang lebaran. Yang lebaran mungkin 10 tahun 10 yang tahun lalu ya? Iya. Nah, kalau Kang Rashid sendiri, kampung halaman di mana Kang? Saya di Singapura. Singapura. Kabupaten Tasikmalaya. Itu mah deket ya Kang ya? Dekat, insya Allah. Tapi tiap tahun pasti mudik? Insya Allah saya selalu menyempatkan untuk kembali. Biasanya setiap bulan karena sudah aktivitas di Jakarta dan Mekah tinggi. Jadi lebaran harus kembali karena untuk silaturahim lagi. Iya, jadi lebaran tahun ini juga kembali pulang ya. Nah, di kampung halaman orang tua masih di sana semua? Kalau ayah bunda sudah meninggal di pesantren ya di Fakih itu. Tapi kakak kanda kami, karena saya paling kecil, kakak saya ada 7 orang, jadi keluarga besar. Jadi harus menjambangin 7 orangnya itu. ini KB versi lama. Nah, artinya kan Kang Rashid lahir di sana. Iya, lahir di Tasikmalaya. Besar di sana. Jadi kan ada ikatan batin dengan kampung halaman. Betul. Kalau suatu waktu mungkin ada pengalaman tidak bisa pulang mudik lebaran gitu. Itu gimana rasanya Kang? Sewaktu saya belajar di Kairo dulu, di Al-Azhar itu, kadang ketika Idul Fitri datang, kadang memang cukup terhanyut. Jadi kangen gitu kan. Kita dibesarkan di kampung itu, dibesarkan di kabupaten itu, juga ingat atmosfer pesantren, atmosfer tetangga. Cuma bisa nelpon, kalau tidak datang ke kedutaan KBRI Kairo, ketemu sepuh-sepuh, gitu. Jadi obat itu. Jadi obat. Bener. Dan makanan Indonesia, itu dia. Itu ya kayak terutama ketupat. Nah, Mas Fuadi kan sudah bertahun-tahun tidak pulang. Tapi ada nggak sih makna filosofis sebuah kampung halaman itu? Bagi saya kampung itu, saya lahir di tepi Danau Maninjau ya, di Sumatera Barat. Bagi saya itu adalah akar ya, tempat kita bermula. Setiap saya pulang itu saya seperti kembali ke akar dan mendapatkan semangat baru lagi. Waktu saya kemarin pulang, yang saya ingat itu adalah suasana ketika saya waktu kecil, saya lahir di rumah kakek saya. Kakek saya punya ruangan khusus 3 kali 3 meter yang saya sering main di sana. Ruang apa itu? Ruangan itu dipenuhi buku, perpustakaan pribadi kakek saya. Dan saya kan nggak bisa baca,
anak balita ya, kerjanya ngapain ya? Main apa, kadang-kadang ngompol segala macam. Tapi lama-lama saya tertarik tuh lihat buku kakek saya. Dan karena nggak bisa baca, yang saya lihat gambar. Dan saya ingat gambar-gambar itu adalah gambar segala penjuru dunia. Karena yang saya baca itu Al-Munjid. Kang, Al-Munjid itu ensiklopedia berbahasa Arab gitu ya. Wah, ini ada Eropa, ada Amerika. Mungkin itu yang pelan-pelan masuk ke kepala saya untuk punya impian, cita-cita. Ensiklopedia bahasa Arab lagi. Bahasa Arab lagi. Nggak ngerti bahasa Arabnya. Tapi lihat gambarnya ada impian. Wah, mungkin suatu ketika saya bisa keluar kampung nih untuk kemana-mana. Gitu. Jadi itu akar menurut saya dan tempat bermulanya segala impian, cita-cita ini. Tapi setelah sekian tahun tidak pulang kampung dalam rangka mudik Lebaran, ada yang hilang nggak rasanya gitu? Yang berbeda gitu? Yang hilang itu mungkin adalah keriuhan kalau pas pulang Lebaran. Kalau orang Minang itu ada istilah pulang Basamo. Jadi sekampung pulang, rame, semua orang dengan gaya terbarunya. Dan kita suka ngelihat, aduh ini orang rantau pulang dengan gayanya yang berbahasa Jakarta. Bingung-bingung. Wah, udah nggak bisa bahasa Minang lagi dia gitu ya. Nah mungkin kehebohan itu yang nggak ada kalau pulang di luar Lebaran ya. Iya. Jadi sebenarnya Kang Rashid, Anda berdua ini sama-sama orang Barat ya? Iya, sama Barat satu gitu ya. Jawa Barat, satu Sumatera Barat gitu kan? Betul. Kang Rashid pernah nggak ngerasa bahwa orang, ya umat Islam khususnya, itu merasa harus nih, kudu mesti, wajib kalau yang namanya Lebaran itu pulang kampung. Sehingga kadang memaksakan kondisi ekonomi yang mungkin tidak mendukung, dipaksa harus pinjam duit lah, atau ya mencari cara untuk mudik. Nah, kalau kayak begitu gimana tuh Kang? Sebetulnya tentang mudik ini teknis diserahkan kepada kaum muslimin sendiri masing-masing. Karena waktu ketika Idul Fitri datang, itu malaikat Jibril sampai Rasulullah mengamini 3 kali. Amin, amin, amin. Habis sholat Idul Fitri. Kok Rasul kenapa mengatakan amin, amin, amin 3 kali? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan amin, amin ada apa? Bertanya. Terus Rasul menjawab, tadi habis sholat Idul Fitri, malaikat Jibril berdoa ke Allah. Muhammad, saya mau berdoa ke Allah. Mau engkau amini, aku siap mengamininya. Jadi doanya doa malaikat Jibril. Yang pertama, ya Allah, jangan terima puasanya anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, jangan terima puasanya istri yang durhaka kepada suami. Yang ketiga, jangan terima puasanya kaum muslimin yang berdurhaka kepada sesamanya. Berarti salah satu untuk melepaskan belenggu itu memaafkan. Ketika Ramadan itu suka ada kesahduan. Iya benar. Mama, maafkan selama ini mungkin dia sudah sukses di kota, pulang dia ingin merasakan kesusahan anaknya, rezeki dari anaknya, apapunnya. Seorang tua tidak meminta. Betul. Tapi the power of hug itu, kekuatan pelukan orang tua itu obat. Iya. Nah itu kekuatan batin yang. Saya setuju Kang. Kalau sudah ketemu sama orang tua, ibu khususnya, kan, seperti dapat charge gitu Charge kan? baru, betul. Kita break dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bareng saya dalam DK Show.